Salam dan bahagia, perkenalkan kami dari Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa Yogyakarta. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang waste atau pemborosan yang terjadi pada sistem produksi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Wahyu, Rifki, Samsul, dan saya sendiri. Waste secara kasar dapat diartikan sebagai sampah atau hal-hal yang tidak berguna, tidak memberi nilai tambah, tidak bermanfaat, dan merupakan pemborosan. Berkaitan dengan produksi, waste merupakan hal-hal yang melibatkan penggunaan material atau resource lainnya yang tidak sesuai dengan standar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis waste. Jenis-jenis waste yaitu ada 7 macam. Yang pertama, overproduction, whiting, experimentation, improvisation, extreme inventory, substitution, draft. Yang pertama yaitu overproduction, produksi barang jadi atau produksi barang setengah jadi yang berlebihan. Yang kedua yaitu waiting time, proses menunggu kedatangan material, informasi, peralatan, dan perlengkapan yang tidak memberikan nilai tambah. Yang ketiga, excision transportasi, pergerakan material, informasi, peralatan, atau perlengkapan dalam pabrik yang tidak memberikan nilai tambah tetapi memerlukan biaya. Yang keempat, improperty processing, terjadi dalam situasi ketika terdapat ketidaksesuaian proses, metode, operasi, produksi yang diakibatkan oleh pengguna tol yang tidak sesuai dengan fungsinya, kesalahan prosedur atau sistem operasi. Extensive inventory, terjadi ketika terdapat tumpukan produk jadi (EIV) atau bahan baku lebih di gudang atau di aliran produksi. Yang selanjutnya, undershifting, jika terjadi pergerakan yang tidak ergonomis atau tidak perlu, baik karena rancangan stasiun kerja yang salah atau rancangan metode yang buruk. Yang terakhir yaitu theft, terjadi karena ketidaksempurnaan produk sehingga menyebabkan adanya alokasi tenaga kerja untuk proses pengerjaan ulang, fraud, banyak scraps dan tenaga kerja menangani pekerjaan, klaim, dan pelanggan. Ini ada beberapa peneliti menunjukkan bahwa terdapat hubungan atau pengaruh antara satu jenis waste dengan waste yang lain. Ini adalah nama-nama penulisnya, nama-nama penelitinya, dan tahunnya. Yang pertama yaitu Kobayashi, tahun 1995. Yaitu overproduction adalah jenis waste yang paling kritis karena ia dapat menaikkan resiko terjadinya semua jenis waste yang lain. 2003, sering memangkas perusahaan, menambah jumlah pekerja yang dapat mengakibatkan masalah kualitas akibat tidak adanya standar kompetensi pekerja baru. Hiner dan Rix, tahun 1997, dapat mempengaruhi overproduksi, depth, motif, dan transformasi dalam tingkat yang sama. Yang terakhir yaitu Imai, tahun 1997, cenderung meningkatkan length time, menghalangi diketahui masalah secara cepat, dan meningkatkan kebutuhan ruang serta menghambat komunikasi. Dan produk berkualitas rendah akan dihasilkan
jika mesin-mesin digunakan secara tidak efisien. Saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan keripik kentang pada sebuah UKM. Di sini ada proses pengendaman untuk menghindarkan dari pencoklatan pada kentang. Kemudian ada proses pengadukan untuk pencucian. Proses perendaman dilakukan berulang kali supaya kentang menjadi bersih. Di sini ada proses transportasinya yang mengalami pemborosan karena memerlukan tenaga yang lebih. Setelah proses perendaman atau pencucian selesai, dilakukan proses pengetaman, yakni proses untuk mengiris kentang dengan menggunakan alat atau mesin yang lebih modern. Berikut adalah proses pengetaman pada kentang yang dilakukan pada mesin modern. Selanjutnya adalah proses penggorengan yang disertai dengan pengadukan supaya kentang matang merata. Ketika kentang sudah matang merata, lalu ditiriskan, dan nantinya apabila sudah dingin akan dilakukan proses pengemasan. Cara penanganan waste. Yang pertama, trim depat. Istilah trim depat biasa digunakan untuk membersihkan atau menghilangkan hal-hal yang tidak diperlukan. Yang kedua, mulailah dengan perincian struktur kerja. Sebuah perincian struktur kerja mampu mengidentifikasi anggota tim untuk memegang tanggung jawab masing-masing. Berbekal informasi ini, manajer proyek Lean dapat melihat bagaimana hubungan antara anggota tim dapat mempengaruhi tingkat kualitas dan kinerja.